tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kicco manussa patilabo, kiccang maccana jivitang, kiccang saddhama sawanang, kicco buddha nakmupadu. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit hidup sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran kebenaran. Sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Dhammapada Buddha Waga Syair 182. Selamat pagi, Sotiotu, Namo Buddhaya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada pagi ini kita berkumpul di Wihara Jakarta Dhammacakajaya untuk melakukan puja penghormatan kepada Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ini adalah salah satu cara kita sebagai umat Buddha untuk mendapatkan suatu berkah. Karena dalam Manggala Sutta menyebutkan bahwa menghormat kepada yang patut dihormat adalah berkah. Ya, seperti yang ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari lakukan pada kesempatan ini adalah berkah bagi Anda, berkah bagi kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, pada kesempatan ini, Bande akan mengambil judul ceramah, yaitu memaknai kehidupan sebagai manusia dengan benar. Sebenarnya, ceramah yang hampir sama, hanya pengemasannya saja yang berbeda, itu sudah diceramahkan di wihara ini. Karena Bante mengecek di web Dhammacakka itu tanggal 8 Desember 2013 ada Bante Santadiro ceramah berkenaan dengan syair yang saya ucapkan, yang saya utarakan di awal tadi. Beliau menjelaskan syair itu namun tidak menghubungkan dengan sumber-sumber yang lain. Beliau hanya menjelaskan syair itu. Lalu 3 tahun kemudian, itu ada juga Bante yang ceramah tentang syair Dhammapada itu, yaitu Bante Indamedo di wihara ini, tanggal 17 Juli 2016. Hanya saja beliau menggunakan pendekatan dengan dasa parami. Ya, dasa parami. Seperti Anda sudah mendengar, sudah memahami itu, apa dasa parami, karena sudah disampaikan. Nah, 3 tahun kemudian dari
2016 ke 2019, sekarang saya. Ya, saya mengutip syair Dhammapada yang sama, ya, sebagai acuan ceramah pada kesempatan ini berkenaan dengan manusia. Hanya saja judulnya sedikit berbeda, tetapi esensi dari penyampaiannya itu sama. Yang pertama, sulit terlahir sebagai manusia. Yang kedua, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Yang ketiga, memaknai kehidupan sebagai manusia dengan benar. Ya, ibu-ibu, bapak, saudara-saudari, memang ajaran Sang Buddha itu kalau tidak diulang-ulang itu akan cepat lupa. Jangankan ibu-ibu, bapak, saudara-saudari, kami sekalipun kalau tidak membuka, tidak mengulang-ulang membaca buku, membaca Dhamma, maka akan cepat lupa. Ya, maka Bante kembali menyampaikan ini. Barangkali di antara Anda yang sudah mendengarkan 2 kali ceramah itu sudah lupa. Nah, sekarang untuk memulihkan kembali ingatan Anda. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudari, syair Dhammapada yang saya kutip di awal itu pasti ada latar belakangnya. Jadi kalau Anda belajar tentang syair-syair Dhammapada, dan ketika Anda ingin tahu latar belakang kenapa Dhammapada itu dibabarkan, Anda nanti bisa cari di Dhammapada kata-kata. Semua itu syair Dhammapada dijelaskan, ada cerita-ceritanya. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan sekilas menceritakan tentang latar belakang syair Dhammapada tersebut. Karena ini sangat bagus sekali, ibu, bapak, saudara. Sangat bagus untuk menjadi inspirasi bagi kita, ya, menjadi penyemangat bagi kita. Nah, karena di sini dari cerita ini ada hal positif yang kita ambil, sehingga perlu kita ketahui. Ceritanya begini. Ada seorang raja naga. Nah, seekor raja naga. Tapi diceritakan di sini seekor raja naga. Namanya adalah apa? Ada di situ. Erakapata. Ya, Erakapata. Raja naga ini dalam salah satu kehidupannya adalah seorang biku. Bayangkan, ibu, bapak, saudara-saudari, menjadi biku pun belum tentu bisa selamat hidupnya. Ya, dalam salah satu kehidupan Buddha masa lalu, yaitu Buddha Kasapa, Raja Naga ini adalah awalnya seorang biku. Tapi menjadi biku itu tidak sungguh-sungguh. Ya, tidak sungguh-sungguh. Ada pelanggaran-pelanggaran, disebutkan di situ pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan. Nah, dari sini termasuk bagi saya juga, karena saat ini posisi saya seperti di cerita tersebut. Ya, yang awalnya menjadi biku. Dan ini menjadi penyemangat bagi saya. Anda juga bisa mengambil inspirasi dari ini. Lanjutkan ya. Ya, dalam salah satu kehidupan menjadi biku, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kecil. Nah, karena pelanggaran-pelanggaran kecil ini membuat dia menjadi tidak tenang, menjadi gelisah. Ya, menjadi gelisah. Nah, akhirnya meninggal menjadi seekor naga. Nah, karena menjadi seekor naga ini, maka untuk mendapatkan ajaran, untuk mendengarkan ajaran itu butuh waktu yang lama. Butuh munculnya seorang Buddha yang baru bisa mendengar Dhamma. Nah, bagaimana caranya mengetahui bahwa nanti akan Buddha yang muncul? Ternyata
naga Erakapata ini, raja itu memiliki seorang putri, kemudian menyuruh putrinya menyamar menjadi wanita yang cantik, ya. Lalu disuruh menari di tempat terbuka dengan mengajukan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh seorang Buddha. Jadi kalau upasaka-upasika, ya itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Barangkali dia bisa menjawab, tapi jawabannya tidak benar. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan adalah seorang Buddha. Ya, akhirnya putrinya pun menari begitu. Dan banyak sekali orang yang berdatangan untuk niat mau menjawab pertanyaan dari Putri Naga. Karena ada iming-iming, siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan menjadi istri dari Putri Naga tersebut. Bagi kaum laki-laki tuh, ya, kalau melihat orangnya cantik begitu, apalagi diberikan pertanyaan dengan iming-iming jadi istrinya, pasti ada usaha-usaha. Sehingga banyak orang yang berdatangan ingin menjawab pertanyaan dari Putri Naga tersebut, namun tidak ada satupun orang yang sudah menjawabnya memberikan jawaban yang benar. Lalu dikisahkan ada seorang pemuda namanya Uttara. Pemuda Uttara ini juga memiliki niat sama dengan yang lainnya. Ya, ingin datang ke tempat Putri Naga untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan maksud jika bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka bisa memperistri Putri Naga. Ya, kemudian pertanyaannya itu apa saja? Ya, ada 4. Yang pertama, siapakah penguasa? Itu pertanyaan pertama. Kalau kita jawab saat ini siapakah penguasa? Bisa saja kita jawab presiden. Ya, karena suatu negara itu yang berkuasa presiden. Itu, atau bisa saja pada waktu itu, ya orang-orang yang menjawab paling menjawabnya raja ini, raja itu. Karena kan banyak raja waktu itu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Apabila orang yang masih diselimuti oleh kabut kekotoran moral, apakah pantas disebut seorang penguasa? Ini pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, orang seperti apakah yang atau penguasa seperti apakah yang terbebas dari kabut kekotoran moral itu? Ya. Kemudian yang keempat, ini mungkin sangat menginspirasi bagi kita. Siapakah yang tolol? Atau makhluk siapa? Manusia manakah yang tolol? Boleh, atau sejenis itu Anda boleh membuat pertanyaan yang hampir sama dan nanti Anda akan mengerti jawabannya. Nah, lanjut ke pemuda utara. Karena pemuda utara itu sudah siap-siap, ya, sudah siap-siap untuk ke tempat Putri Naga. Sang muda dengan kemampuan batin beliau bisa melihat bahwa pemuda ini memiliki potensi untuk menjadi seorang sotapati atau seorang sotapana. Nah, biasanya sang Buddha kalau melihat peluang seperti itu pasti beliau akan membantu. Sehingga beliau, sang Buddha pun dengan segera bertemu dengan pemuda utara. Dan pada saat bertemu, sang Buddha mengatakan kepada pemuda utara bahwa, pemuda, saya akan memberikan kamu jawaban berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Putri Naga. Mendengar apa yang disampaikan oleh sang Buddha, pemuda utara sangat senang sekali.
Karena sudah ada motif sebelumnya ingin mendapatkan putri naga. Dengan dikasih jawaban oleh Sang Buddha, nah ini peluang besar nih, begitu. Nah, akhirnya Sang Buddha pun memberikan jawaban. Jawaban yang pertama adalah, siapakah penguasa? Jawabannya, orang yang dapat mengontrol pintu indrianya adalah seorang penguasa. Ya. Kemudian jawaban yang kedua, orang yang masih diliputi oleh kabut kekotoran moral itu tidak pantas disebut sebagai penguasa. Namun orang yang terbebas dari kemelekatan itulah yang disebut penguasa. Nah, jawaban yang ketiga, ada kesamaan di nomor 2, orang yang terbebas dari segala kemelekatan itulah adalah orang sebagai penguasa. Kemudian jawaban yang keempat adalah orang yang berusaha untuk memenuhi nafsu-nafsu keinginannya adalah orang-orang yang tolol. Ibu bapak saudara-saudari, pemuda utara setelah mendapatkan jawaban itu dari Sang Buddha, langsung menjadi seorang Sotapana. Karena sudah menjadi seorang Sotapana, pemuda utara akhirnya tidak memiliki niat lagi untuk ingin memiliki putri naga. Ya, yang awalnya tadi ada iming-iming ingin memiliki, begitu sudah mendengarkan Dhamma, ya, mendapatkan jawaban dari Sang Buddha, tidak ada keinginan lagi. Namun pemuda utara tetap pergi ke tempat itu dengan alasan bahwa ketika menjawab pertanyaan itu akan dapat manfaat bagi banyak makhluk. Ya. Nah, singkat cerita, setelah mendapatkan jawaban dari pemuda utara, putri naga pun langsung memberikan jawaban itu, memberitahukan jawaban tersebut kepada ayahnya, Raja Naga Erakapata. Langsung Raja Naga pun meminta kepada pemuda utara untuk bertemu dengan Sang Buddha. Nah, ketika bertemu dengan Sang Buddha, Raja Naga menceritakan kehidupan masa lalunya. Pernah menjadi biku, melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan pada akhirnya menjadi seekor naga tersebut. Ya, kemudian Sang Buddha membabarkan syair Dhammapada itu, yang 182. Ya, tidak mudah menjadi manusia, tidak mudah hidup sebagai manusia, lalu tidak mudah mendengarkan ajaran kebenaran, mendengarkan Dhamma, dan tidak mudah munculnya sama Sang Buddha, seorang Buddha. Ibu bapak saudara-saudari, kita yang hadir di wihara ini, walaupun di syair itu menyebutkan tidak mudah untuk terlahir sebagai manusia, ya, tidak mudah hidup sebagai manusia, tidak mudah untuk mendengarkan ajaran kebenaran. Tetapi ibu bapak saudara-saudari, kondisi-kondisi itu saat ini kita sudah miliki. Nah, kita semua di sini sudah terlahir sebagai manusia. Ya, semuanya terlahir sebagai manusia kan? Kemudian walaupun sungguh sulit hidup sebagai manusia, hingga saat ini kita masih bisa bertahan. Walaupun banyak sekali fenomena permasalahan-permasalahan yang sudah dilewati, tapi hingga saat ini kita semua masih bisa bertahan. Dan pada kesempatan ini,
kita masih bisa mengenal Dhamma, masih mengenal ajaran Sang Buddha. Sehingga peluang itu masih kita miliki. Tidak seperti Raja Naga Erakapata. Ya. Tidak seperti Raja Naga Erakapata. Dan kita semua kondisi-kondisi itu sudah memiliki. Maka kondisi-kondisi baik yang kita miliki ini mari kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan nanti digunakan untuk hal-hal yang menurut Anda baik untuk saat ini, tetapi nanti akibatnya akan membuat Anda menjadi jatuh. Ya, jatuh kemana ya? Jatuh ke alam-alam yang menyedihkan. Ya, alam-alam yang menyedihkan kelak setelah meninggal. Maka ibu-ibu, bapak, saudara-saudari, pada kesempatan ini Bante akan mengambil syair Dhammapada kelanjutan dari syair yang awal saya petik tadi. Ini ada di Dhammapada Buddhawaga juga, syair 183. Ya. Ini akan menjadi acuan kita untuk bagaimana kita memanfaatkan, memaknai hidup kita yang singkat ini, yang sangat beruntung ini. Ya, syairnya adalah Sabha papasa akaranam kusalasu pasampada satcita pariyodapana etang buddhana sasana. Bante kira ibu bapak saudara-saudari sangat tidak asing mendengar syair ini. Ya, bahkan di luar kepala Anda sudah menghafal syair ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sudah mengaplikasikan apa yang sudah diketahui? Nah, ini Anda sendiri yang mengetahui hal itu. Maka Bante mengajak kepada ibu bapak saudara-saudari untuk mari ya memanfaatkan kehidupan ini dengan mempraktikkan syair ini. Karena Sang Buddha membabarkan ajaran yang begitu banyak. Dalam Tipitaka menyebutkan sebanyak 84.000 kelompok dhamma. Ya. Beliau meringkas ya ajaran beliau menjadi 3 syair ini. Menjadi 3 syair. Sabha papasa akarana kusalasu pasampada satcita pariyodapana. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Bapak saudara-saudari yang mana kita ketahui bahwa dalam Dhamma menyebutkan kalau melakukan perbuatan jahat, akibatnya juga akan jahat. Maka dari 3 sumber perbuatan ini kita harus berusaha untuk mengontrol diri kita. Tadi kalau di jawaban pertanyaan yang pertama, itu siapa yang bisa mengontrol indrianya adalah seorang penguasa. Nah, ini juga bisa diterapkan. Nah, kalau kita berpacu kepada sumber-sumber perbuatan, ada yang disebut dengan wacikama, kayakama, dan manokama. Ini 3 sumber perbuatan ini harus kita berusaha untuk mengontrolnya. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kita nanti menyesal. Karena kalau perbuatan yang membuat kita menyesal, tentunya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, perbuatan apa saja yang perlu dihindari dari ucapan kita, dari perbuatan kita, dan dari pikiran kita? Ada itu di dalam
salah satu khotbah Sang Buddha di dalam Saliyaka Sutta. Di situ menjelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh kita lakukan melalui ucapan kita, melalui jasmani kita, dan melalui pikiran kita. Tapi secara ringkas Bante akan memberikan. Kalau melalui ucapan kita, yang perlu kita hindari adalah musawada, berbohong. Kemudian pisunawaca, parusawaca, dan sampah palapa. Apa itu? Berbohong, memfitnah, kata-kata yang kasar, dan omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang mesti kita hindari melalui ucapan kita. Kemudian melalui jasmani kita, apa yang perlu kita hindari? Nah, di Pancasila Buddhis Anda sering mengucapkan, di situ sudah ada panapipata, adinna dana, dan kamesu micacara, atau kamesu micacara. Ketiga hal ini berusaha untuk dihindari. Membunuh atau menyakiti makhluk lain, mengambil barang yang tidak diberikan, dan melakukan perbuatan asusila. Lalu dari pikiran kita berusaha untuk tidak berpikir jahat, membenci, dan pandangan yang keliru. Nah, ini yang mesti dihindari dari pikiran kita. Nah, secara sekilas begitu. Dalam Saliyaka Sutta menyebutkan, Anda kalau ingin mencari secara rinci nanti bisa cari di Saliyaka Sutta Majjhima Nikaya. Lalu kemudian ibu bapak saudara-saudari, syair Dhammapada berikutnya, pertama kan Sababapa Sarakarana, berikutnya adalah Kusalasu Pasampada. Nah, ini kebalikannya. Kita harus berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, segala bentuk kebajikan. Melalui apa? Melalui 3 sumber itu. Ya, kebalikan dari yang Bante sampaikan tadi. Ya, seperti apa? Ya, kebalikan, misalnya berbohong harusnya jujur, ya begitu. Kemudian kalau memfitnah, kebalikan dari memfitnah. Kemudian kalau kasar, kebalikan dari kasar. Apa kebalikan dari kasar? Ya, harus bertutur kata dengan lemah lembut, yang memberikan kesejukan kepada lawan komunikasi, kepada pendengarnya. Nah, itu. Lalu kita berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang berguna, kata-kata yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu ibu bapak saudara-saudari, ya, kita berusaha untuk tidak melakukan segala bentuk kejahatan, berusaha untuk menambahkan segala bentuk kebajikan yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita hubungkan dengan dasa parami, Anda bisa melakukan itu, mulai dari dana hingga nanti parami yang ke-10, yaitu UPK. Ya, parami yang 10. Anda nanti bisa melaksanakan itu sehingga membuat Anda benar-benar memanfaatkan hidup Anda dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu kemudian ibu bapak saudara-saudari, yang terakhir adalah Sacita Pariyodapana. Kita berusaha untuk menyucikan pikiran kita masing-masing. Kita semua ini memiliki pikiran masing-masing, dan yang bisa menyucikan pikiran kita adalah kita sendiri. Kita jangan bergantung kepada makhluk lain atau orang lain.
Nanti jangan ada yang berpikir, oh ada Bante di wihara, saya minta tolong Bante aja untuk menyucikan pikiran saya. Karena kan Bante setiap hari meditasi. Tidak bisa. Bante juga punya pikiran. Dan itu yang bisa membersihkan adalah diri masing-masing. Nah, bagaimana caranya menyucikan pikiran ini, ibu bapak saudara-saudari? Yaitu dengan melakukan bhavana. Ya, bhavana ada dua, samatha dan vipassana. Tetapi untuk membersihkan batin adalah dengan melakukan vipassana bhavana. Anda, ya, di sela-sela kesibukan Anda berusaha untuk membersihkan batin ini. Berusaha untuk meditasi, karena dengan kita meditasi nanti kita akan bisa melihat bagaimana kondisi batin kita pada saat itu. Bahkan memori-memori yang sudah kita lakukan itu bisa kita lihat. Dia bisa muncul kembali. Nah, ketika hal itu muncul di pikiran kita, ya kita jangan merasa menyesal. Tugas kita hanya untuk melihat saja. Oh, bahwa dulu saya pernah begini. Sadari. Ketika hal buruk yang sudah kita lewati, yang sudah kita lakukan, dan itu muncul, sadar. Bahwa saya waktu itu memang belum menyadari sehingga masih melakukan hal. Untuk di masa mendatang, saya akan berusaha untuk memperbaiki diri. Agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dan pada saat kita meditasi, ibu bapak saudara-saudari, ada pikiran-pikiran muncul, keinginan-keinginan muncul, saya ingin ini, saya ingin itu nantinya. Dan itu hal yang wajar. Sifat dari pikiran ya seperti itu. Tugas kita bagaimana? Hanya melihat saja, cukup memahami bahwa pikiran ini hanya muncul, berlangsung dan pergi, lenyap. Baik itu pikiran yang jahat, baik itu pikiran yang baik yang muncul di dalam diri kita, itu sifatnya ya begitu, muncul, berlangsung, lenyap. Hanya saja karena kemunafikan batin kita, ya, ketika pikiran jahat yang muncul kita tidak mau, kita menolak. Kita ingin yang baik-baik terus. Kalau sudah ada penolakan di dalam batin, maka batinnya tidak akan bisa tenang. Batinnya tidak akan bisa bahagia. Sekecil apapun penolakan di dalam batin, itu adalah bibit dari kebencian. Ya, sebenarnya kalau ada penolakan itu, ya, bentuk kebencian. Tapi ini bentuk halusnya. Kalau kebencian yang kasar seperti marah-marah. Tapi kalau penolakan terhadap fenomena yang semestinya terjadi pada diri kita dan kita tidak terima, itu adalah bentuk kebencian juga. Nah, kalau sudah ada penolakan, nah, batinnya akan susah untuk bahagia. Maka ibu bapak saudara-saudari, ketika fenomena apapun yang terjadi pada diri kita, baik yang terjadi di jasmani kita maupun batin kita, berusaha untuk terima. Karena sejatinya hidup ini, kalau Anda ingat, ya, 8 kondisi duniawi, baik buruk, suka duka, itu akan terjadi di kehidupan kita. Nah, kalau kita hanya ingin bahagia saja, tidak ingin menderita, tidak ingin yang tidak baik, maka tidak ada kebahagiaan di situ bagi kita. Tetapi kalau ketika kita berusaha untuk menerima hal-hal yang buruk sebagai sesuatu fenomena yang wajar, seiring berjalannya waktu kita menganggap itu sebagai sesuatu kewajaran, maka kita kelamaan akan terbiasa dengan fenomena tersebut. Dan karena kita sudah terbiasa, maka kita tidak akan menderita. Dan untuk menciptakan, mengondisikan kondisi batin yang seperti ini,
Tidak mudah. Tidak mudah. Butuh perjuangan. Ya, ibu bapak saudara-saudari. Maka pada saat kita melakukan meditasi bawana itu, kita berusaha untuk memahami itu. Terutama berkenaan dengan hakikat dari kehidupan, hukum perubahan, ya, termasuk duka, dan tidak ada inti yang kekal. Berusaha untuk dipahami. Kalau sudah memahami hal itu, nanti seiring berjalannya waktu, dengan usaha yang tidak mau berhenti untuk bermeditasi, akan bisa mencapai kondisi batin yang seimbang. Seimbang dari apa? Seimbang dari tekanan perubahan. Bisa menerima dukkha. Nanti berjuang lagi, nanti bisa mencapai magga dan phala. Nanti ada, sebelum magga phala ada penyesuaian di situ. Ya, ada penyesuaian, ada 2 tingkatan pengetahuan penyesuaian di situ hingga nanti mencapai magga phala. Nah, kalau sudah mencapai magga phala, maka hidup makhluk tersebut, manusia tersebut sudah aman. Paling tidak menjadi seorang Sotapanna. Seperti pemuda utara tersebut. Kalau makhluk siapapun Anda misalkan sudah menjadi seorang Sotapanna atau Sotapati, sudah aman. Sudah aman dari apa? Tidak akan lahir di 4 alam apaya. Ya. 4 pintu alam apaya itu sudah tertutup bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, makanya paling tidak kita berusaha nih untuk menggunakan hidup kita sebagai manusia saat ini, berusaha semaksimal mungkin bisa merealisasi itu. Apakah bisa? Bisa. Kita jangan pesimis, bergantung usaha dan kemauan kita untuk berjuang, belajar dhamma dan mempraktikkan dhamma itu. Kami, ya para Bante, sering dikasih tahu oleh Yang Mulia Bante Sukimo, menjadi biku itu belum aman. Nah, seperti cerita tadi itu, menjadi biku itu belum aman. Tapi kalau sudah menjadi seorang Sotapanna, baru sudah aman. Artinya, ibu bapak saudara-saudari, ini mengingatkan kita bahwa menjadi biku, apalagi upasaka-upasika, kita semua ini belum aman. Ya, sebelum kita menjadi seorang Sotapanna. Maka, ibu bapak saudara-saudari, kesempatan yang baik ini, kita sudah terlahir sebagai manusia. Ya, walaupun usia kita tidak panjang, kemudian walaupun hidup manusia tidak mudah, kita terkondisi itu, masih bisa bertahan. Lalu walaupun dhamma susah ditemukan, tetapi saat ini Anda beragama Buddha dalam artian Anda bisa mengenal dhamma. Maka mari kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ya, untuk belajar dhamma dan mempraktikkan dhamma. Di sela-sela kesibukan Anda mencari nafkah, memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda, jangan lupa untuk belajar dhamma dan praktikkan dhamma. Ya, bagaimana caranya? Ya, seperti yang Bante sampaikan tadi, sabapapasa akarana kusala supasampada sacita pariyodapana. Ya, ini yang perlu kita lakukan sehingga kita benar-benar memaknai kehidupan kita sebagai manusia dengan benar. Jangan nanti menggunakan kehidupan sebagai manusia ya dengan tidak benar, kurang tepat. Misalkan, ya memang saat ini kan booming, banyak tempat-tempat hiburan. Ya, ini adalah cara menggunakan hidup dengan sia-sia. Ya, ibu bapak saudara-saudari, semoga apa yang Bante sampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Bagi saya juga menjadi inspirasi karena cerita ini menarik dan dalam posisi yang sama saya saat ini.
Dan Anda juga harus ini menjadi renungan bagi kita semua. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita berusaha untuk selalu waspada, eling dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dan dalam pikiran kita. Semoga apa yang Bante sampaikan ini bermanfaat, menambah pengertian, pengetahuan Anda, sehingga Anda maju dalam Dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Sadhu, sadhu, sadhu.